Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini jumpa lagi bersama saya dan teman-teman di Zona King, Zona Kita ngobrol. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang aneh tapi nyata. Seorang pengangguran tapi bergaji puluhan juta rupiah. Wow. Kok Siapa bisa? dia? Yuk kita tanya langsung. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Aryono. Mas Aryono. Mas Aryono ini di sini terkenal seorang pengangguran, Iya. tapi gajinya puluhan juta. Itu ceritanya gimana Mas? Ya, itu awalnya saya kan karyawan, kemudian karena termasuk korban PPKM, akhirnya tercetuslah ide untuk fokus di tanaman anggur dan penjualan bibit anggur. Jadi karena PPKM anjlok, jadi seorang pengangguran. Jadilah pengangguran gitu. Dan alhamdulillah Alhamdulillah hasilnya bisa nutupi kebutuhan keluarga. luar biasa ini Bu. Nah, kalau untuk inspirasi tersendiri itu datangnya dari mana, Mas? Pada awalnya memang saya hobi tanaman. Kebetulan saya hobi tanaman dan ada satu pokok tanaman anggur lokal Tenggar itu. Nah, kemudian saya ada ide itu karena di Palembang ini kan pemahamannya bahwa anggur itu tidak bisa berbuah. Kemudian saya ingin sekali membuahkan anggur. Bagaimana caranya biar supaya anggur itu bisa hidup dan berbuah di Palembang. Itulah awal mulanya. Akhirnya timbullah bagaimana dari anggur itu bisa menghasilkan katakanlah uang gitu, bisa menghasilkan uang dari jual bibit, dari jual buah kalau bisa gitu. Ini progresnya udah berapa tahun Mas? Kalau dari awal itu belum nyampe 1 tahun, belum nyampe 1 tahun. Belum nyampe 1 tahun. Ini udah berapa kali panen? Ini 2 kali panen, 2 kali panen. Karena saya kalau untuk pembuahan itu hanya sebagai contoh bahwa anggur itu bisa berbuah untuk di daerah Sumatera itu. Kalau saya untuk sementara ini fokus di pembibitan, jual beli bibit seperti itu. Kalau untuk buah yang pertama tuh gimana, Mas? Itu kan namanya masih pertama ya, kita kan belum tahu hasilnya atau bagus atau tidak. Itu kalau menurut Mas hasilnya sendiri gimana kemarin? Ya, alhamdulillah bisa berbuah lebat, besar, manis seperti yang dipasarkan di Palembang. Seperti buah-buah impor, tidak kalah lagi lah kalau dari buah-buah yang impor itu. Oh, berarti sudah ada keyakinan dong usaha kita nih bakal maju ya? Insya Allah. Nah, bicara masalah Palembang, ini pernah nggak sih hasilnya itu dibawa keluar kota Palembang? Kalau untuk bibit sudah kirim, misalnya kayak ke daerah misalnya Prabu Muli, Muara Enim, Bengkulu, seperti itu, Pagar Alam. Untuk keluar Sumatera belum? Keluar Sumatera belum. Mas, kalau untuk kata-kata anggur di Palembang tidak bisa berbuah, itu apakah Mas tahu alasannya kenapa? Kalau menurut perkiraan saya, kenapa anggur tidak bisa berbuah? Karena memang ada trik tersendiri bahwa pembuahan anggur itu tidak seperti tanaman yang lain. Nah, itu triknya seperti apa? Misalkan bahwa anggur itu untuk pembuahan harus melalui pemangkasan. Ada treatment pemupukan pertumbuhan, pemupukan pembuahan, kemudian pangkas. Jadi kalau nggak dipupuk pembuahan, nggak dipangkas ya nggak buah. Itulah yang sering terjadi di Palembang. Tapi itu sudah pernah Mas kita lakukan untuk pemangkasan. Sudah. Nah, di belakang kita kan ini banyak nih Mas, macam-macam anggur. Itu di sini ada berapa jenis anggur Mas? Kalau di sini karena memang lahan sempit, jadi satu batang pokok anggur itu bisa di grafting 8 jenis anggur. Jadi satu batang itu 8 jenis anggur. Salah satunya? Salah satunya transfigurasi, Oscar, Jupiter, Nine, seperti itu.
yang lebih favorit mas dari 8 jenis itu? Kalau untuk yang di rumah saya ini lebih favorit transfigurasi karena pembuahannya cepat, mudah berbuah, genjal lah istilahnya. Dan Jupiter, Ninel itu juga sangat genjal. Itu yang Kalau rekomendasi. ya kalau untuk sistem perawatannya yang kata Mas tadi ada pemangkasan juga, itu kita apakah ada pelatihan tersendiri atau memang Mas suka baca-baca gitu? Kalau pengetahuan yang saya dapat itu otodidak. Dari YouTube juga, jadi dari buku-buku juga pernah saya baca. Terus terutama dari pengalaman kawan-kawan. Nah, kalau dari kita mulai pembibitan sampai kita pembuahan itu kira-kira makan waktu berapa bulan itu Mas? Sebenarnya kalau media tanam sudah cocok, bibitnya bagus, itu bisa 5 bulan sampai 6 bulan bisa sudah berbuah. Jadi kalau untuk anggur itu tidak berpatokan pada waktu atau berapa umur anggur itu bisa berbuah, tapi bagaimana caranya supaya anggur itu bisa tumbuh subur. Itu dulu kuncinya. Kalau anggur bisa tumbuh subur, insya Allah bisa berkembang dan berbuah seperti itu. Nah, jadi kira-kira yang belakang kita ini berapa bulan lagi mas buat panen? Kalau ini berurutan Pak, karena saya pembuahannya itu secara berurutan, tidak serentak. Tidak serentak. Jadi kalau untuk penghobi bukan skala kebun, kita bisa membuahkan setiap bulan, bahkan setiap minggu kita bisa pangkas dalam satu batang itu. Maka Itu- dari itu Kalau satu batang berapa banyak biasanya mas? satu batang tergantung besarnya batang. Jadi kalau batangnya besar ya buahnya bisa banyak, bisa 200 dompol gitu. 200 dompol. Itu kalau panen kira-kira dipasarkannya di mana mas? Kalau untuk sekarang ini pemasarannya masih skala wisata ya. Jadi ada teman datang, ada tetangga datang, terus ada pembeli yang datang mau beli, tinggal petik seperti itu. Kalau untuk skala market atau pasar masih belum sanggup karena itu tadi sudah habis duluan dia. Sudah habis duluan. Ini Mas, kalau untuk harga bibitnya nih, kalau boleh tahu kisaran berapa Mas untuk macam-macam jenis anggur ini? Harga bibit itu tergantung tinggi, tergantung besar bibit dan tergantung jenisnya. Jadi kalau jenis-jenis tertentu memang ada yang mahal. Kalau kisaran harga dari mulai 80.000 sampai 2 juta. Satu bibit. Iya, satu bibit. Itu yang mahal jenis apa bibitnya mas? Kalau yang mahal sejenis Oscar, Heliodor, itu termasuk mahal. Halloween. Kenapa bisa mahal? Pertama mungkin karena memang dia baru masuk ke Indonesia. Terus kegenjahannya mudah berbuah. Terus dalam bentuk buah juga sangat menarik. Sangat menarik. Kalau untuk pembuahan yang paling cepat itu jenis anggur yang mana Mas? Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti transfigurasi, Ninel, Jupiter, Bosfi, itu sangat genjal. Oscar juga sangat genjal. Banyak kalau yang variasi jenis-jenis varian anggur di Indonesia ini sudah terbukti mudah berbuah. Itu dari segi rasa mas. Jenis apa sih yang paling enak? Kalau yang paling enak yang saya tahu itu Jupiter. Jupiter. Nah, Jupiter itu memang buahnya kecil-kecil, tapi sangat manis. Untuk warnanya Mas, yang Jupiter itu warnanya seperti apa? Warnanya ungu. Warna ungu ya. Memang buahnya lebih kecil, tapi dia paling manis. Kalau untuk rasa yang khas itu sin muscat. Sin Muscat. muscat itu ada rasa muskatnya, ada kreknya gitu. Nah, kalau untuk bibit yang kita gunakan Mas, apakah ada bibit tersendiri khusus untuk tanaman ini Mas? Jadi kalau saya menggunakan rootstock yang memang sudah istilahnya bisa menyesuaikan untuk iklim di Indonesia, seperti Isabella. Isabella itu memang terkenal bahwa dia perakarannya bagus dan tahan penyakit. Untuk pupuknya nih Mas, pupuk apa yang kita gunakan selama ini?
Kalau sementara ini saya pakai pupuk kimia, tapi mulai saya kurangi dengan pupuk-pupuk organik. Karena semakin lama kan bagus kalau untuk media tanam itu bagus yang organik untuk masa depannya. Jadi berkurang, makin lama makin saya kurangi gitu untuk pupuk kimia. Jadi saya menggunakan pupuk organik. Untuk perawatan sendiri Mas, siapa tahu kalau teman-teman di rumah ada yang mau nanam anggur, itu perawatannya gimana? Biar lebih berhasil. Jadi kuncinya anggur itu yang membuat berbeda perawatannya dengan tanaman lain itu adalah media tanam yang gembur. Itu kuncinya. Jadi dari tanahnya itu gembur. Tanahnya yang gembur. Jadi gembur, porus, dan memang ada unsurnya lengkap gitu. Untuk pola penyiramannya? Kalau Berapa kali sehari? pola penyiraman tergantung, jadi tergantung media tanamnya itu sendiri. Kalau dia kering, cepat-cepat disiram. Tapi kalau untuk kesehariannya biasanya 2 hari sekali, tergantung media tanam. Kalau media tanamnya tidak porus, tidak mudah turun airnya, itu paling 3 hari sekali, 4 hari sekali. Jadi Bu, luar biasa sekali ini. Ya. Mungkin kita akan coba-coba tanam anggur di rumah Bu. Nanti Insya Allah, iya Mas. Ini kita juga terinspirasi loh setelah mendengar cerita dari Mas sendiri. Kok ada nih di hati nih, Mas aja bisa kok, kenapa saya nggak bisa? Ya siapa tahu dengan adanya kita coba-coba dulu ya Mas ya. Setelah dapat ilmu dari sini, kita pun akan jadi pengusaha besar seperti Mas. Ya, amin, amin. untuk komunitas sendiri Mas, Mas tergabung nggak sih di salah satu komunitas? Ya, kalau untuk di Palembang saya bergabung di komunitas anggur Sriwijaya. Kalau di Palembang ada juga komunitas kampung anggur Sriwijaya, saya masuk. Kalau untuk komunitas anggur ya Mas ya, itu pastinya ada pelatihan-pelatihan dong. Kalau untuk sementara ini karena kita saling kenal dan sudah jadi kekeluargaan, jadi untuk saling berbagi pengalaman hanya sekedar melalui sosmed itulah, Ya, selalu info, Facebook, selalu, ya. Facebook, terus saling ngumpul ngopi bareng seperti itu. Tapi kalau untuk pelatihan khusus belum ada. Oh belum ada ya. Mungkin ada kali pesan-pesan buat Teman-teman, teman-teman. para penonton, para pecinta KSTP, Iya. khususnya Zona King, siapa tahu ada yang mau mencoba untuk nanam anggur. Itu pesannya seperti apa? Silakan, Mas. Pesan saya bagi teman-teman yang ada di Palembang, kita buang jauh-jauh beranggapan bahwa anggur itu susah perawatannya, bahwa anggur itu tidak bisa hidup subur karena hujan deras. Katanya susah perawatannya kalau di saat hujan deras. Padahal semestinya tidak seperti itu. Jadi pesan bagi teman-teman tetap semangat menanam anggur, menghijaukan Palembang, dan harapan saya untuk kedepannya buah anggur itu tidak lagi impor dari luar. Jadi kita menghasilkan anggur dari wilayah kita sendiri. Oke Bu, demikian tadi obrolan kita, obrolan santai bersama Mas Haryono tentang bagaimana menanam anggur dan apa aja jenis-jenis anggur. Iya. Mungkin sampai sini dulu buat teman-teman. Kami mau pamit undur. Saya Rian Kemas. Saya Yulia. Saya Aryono. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.